Baik, perkenalkan kami dari Prodi Sistem Informasi. Saya yang bernama Angel Yusef Sunduru. Saya yang bernama Rido Gula. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang tujuannya untuk menyelesaikan hasil UTS dari mata kuliah algoritma dari dosen pengampu Bapak Alexander Sibero, MKOM, dan soal yang kami selesaikan dari hackering yang ada dua, easy dan medium. Yang pertanyaannya dan yang soalnya dari compare the triple. Saya menjawab tentang extra long factorial. Dan kami Baik, saya akan menjelaskan tentang pseudocode compare the triple. Pada awal program, dua variabel yang menyimpan skor Alice dan Bob, keduanya dimulai dari 0 karena belum ada perbandingan yang dilakukan. Maka ditetapkan nilai Alice skor sama dengan 0, maka Bob skor sama dengan 0. Untuk melakukan perulangan for in Regen sama dengan indeks 3, perulangan untuk setiap elemen triple. Karena input berupa dua triple dan 3 elemen atau AAA dan BBB, menggunakan perulangan yang cukup indeks 0 sampai 2 supaya bisa membandingkan elemen yang sejajar masing-masing di triple. Maka perbandingan elemen ke indeks, if dan A indeks lebih besar B indeks, maka Alice skor 1 sama dengan, maka nilai Alice skor sama dengan tambah 1. Maka jika nilai Bob pada indeks lebih besar daripada nilai Alice pada indeks yang sama, maka elif A nilai indeks lebih kecil B nilai indeks, Bob skor 1 sama 1 skor Bob akan ditambah sama dengan 1. Maka Bob mendapatkan 1 poin karena nilai Bob lebih unggul. Jika nilai Alice dan Bob sama pada indeks tersebut, maka Elsanya tidak ada poin yang diberikan. Tidak ada poin yang diberikan karena keduanya seimbang. Maka untuk setelah loop selesai, perhitungan skor setelah selesai, kembali hasil dalam bentuk atau triple, router, atau Alice score dan Bob score. Dan sekian penjelasan dari saya, dan saya ucapkan terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang pseudocode extra long factorial. Setiap baris pseudocode factorial untuk menyelesaikannya memakai hackrank. Pseudocode dan penjelasannya mendalam. Yang pertama itu ada start, input, end, result 1 sampai seterusnya, for, i, 2, to, and do, dan result lagi kali i, dan kita menyelesaikan dengan for. Baru yang terakhir kita output atau result dan selesai. Untuk penjelasannya lebih mendalam, kita bikin baris per baris. Ini adalah titik awal dari algoritma, sebuah proses perhitungan yang dimulai dari sini. Tidak ada operasi yang dilakukan, hanya menandai bahwa program akan mulai berjalan. Untuk baris keduanya, kita memiliki input n. Program ini membaca nilai dari n pengguna. Faktorialnya adalah hasil perkalian semua bilangan bulat dari 1 hingga n. Misalnya kita bikin, jika n sama dengan 5, faktorialnya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, yang hasilnya 120, atau bisa dibuat 4 kali
4 tutup kurung ke 11. Untuk baris keduanya, untuk faktorial ini variabel result diinisialisasi dengan nilai ini penting karena perkalian dimulai dari 1. Untuk selanjutnya kita akan menginginkan output hasil akhir dari perhitungan faktorial ditampilkan kepada pengguna. Misalnya jika n sama dengan 5, maka outputnya adalah 120. Untuk selesai atau n menandai akhir dari algoritma, semua proses telah selesai dan program pun berhenti. Untuk penjelasan tambahannya, algoritma ini memiliki kompleksitas waktu 0 atau n karena perhitungan dilakukan sebanyak n kali. Semakin besar nilai n, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menghitung faktorial. Dan masih ada selanjutnya, yang dibahas dalam program ini seperti Python. Tipe integer dapat menengahi bilang array atau string untuk menyimpan bilangan besar secara otomatis. Hasil perkalian digit ini demi digit karena tipe data standar tidak menampung angka sebesar itu. Penerapan dalam Hacker-Rank soal extra long factorial menurut penanganan bilang besar, sehingga solusi harus memperhatikan batasan tipe dapat memiliki pendekatan yang terdapat untuk menghitung hasil faktorial tanpa overload. Nanti akan saya buat untuk lebih jelas dan saya tampilkan di dalam video. Sekian dan terima kasih.